Oke, sebelum mulai pelajaran kita sebentar ya melatih konsentrasi, fokus. Coba, kertas ini warnanya putih. Jilbab kalian warnanya putih. Awan warnanya putih. Susu warnanya putih. Sapi minumnya air. Ya, berarti konsentrasinya masih bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Karena biasanya kalau ditanya jawabnya minumnya susu. Ya. Sapi minumnya susu. Oke anak-anak, kita pada hari ini ya akan belajar tentang pernikahan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi tentang pernikahan, kita review minggu kemarin. Masih ada yang ingat belajar tentang apa? Coba ya Bu. Ya. Bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, masih ingat ya? Tepuk tangan masih ini. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang menjelaskan tentang kerja keras dan tanggung jawab. Ada yang masih ingat? Ya, tambah ayat 105. Tambah ayat 105. Ya, bagus. Jawabannya benar semua ya. Materi kemarin kita tentang bekerja keras dan tanggung jawab dan surat At-Taubah ayat 105. Pada hari ini kita akan belajar tentang pernikahan, tapi nggak ada sambungannya, bukan pernikahan dini ya, pernikahan dalam syariat Islam. Nah, oke, sebelum Ibu melanjutkan materinya, apa sih itu pernikahan ya? Ada yang tahu arti pernikahan? Silakan berdiri, nggak apa-apa. Ya, perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut materi. Surat apa nih yang menjelaskan tentang pernikahan? Itu sering ada di undangan tuh. Udah hafal tuh? Surat apa? Ya? Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Oke, terima kasih ya. Applause untuk kita semua. Oke. Pada hari ini kita belajar tentang pernikahan ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah setelah proses pembelajaran ini, maka peserta didik 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian nikah, syarat nikah ya, dan rukun nikah. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu menganalisis ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Itu ya tujuan pembelajaran. Ibu jelaskan sebentar ya. Kalian simak handout kalian yang tadi Ibu bagi, itu handoutnya. Pertama pernikahan. Pernikahan itu secara bahasa adalah apa sih? Berkumpul ya. Jadi setelah ada akad pernikahan, kemudian kan laki-laki dan perempuan menjadi satu ikatan dalam pernikahan itu. Dan secara istilah adalah apa? Ikatan lahir batin ya antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga sesuai dengan aturan atau syariat agama Islam. Karena yang kita pelajari sekarang adalah pernikahan secara syariat Islam. Nah, di sini itu ada, kalian simak handoutnya ya. Ada tentang dalilnya selain surat Ar-Rum juga surat An-Nisa, kemudian An-Nisa ayat 3, kemudian lagi hukumnya ada 5 ya. Kalian sudah baca dari rumah ya, seperti permintaan Ibu minggu sebelumnya, kalian membaca materi tentang pernikahan. Itu ada 5 hukum. Yang pertama jaiz, wajib, sunnah, kemudian haram, makruh ya, tergantung kebutuhannya. Kalau seseorang laki-laki dan perempuan sudah sangat ingin menikah, kemudian sudah mampu secara lahir batinnya, baik keuangan ataupun secara mentalnya, maka mereka sudah dihukumi wajib ya, sudah dihukumi wajib menikah karena sudah ada calon dan sudah ada udah siap lahir batinnya. Kalau sudah kepengin
tapi belum ada calon. Hukumnya apa ini ya? Hukumnya, ayo, makruh atau apa? Hukumnya makruh, belum boleh ya. Tuh. Nah, itu hukum pernikahan. Kemudian rukun pernikahan yang paling penting adalah dalam ibadah adalah rukun. Kalian sholat tidak memenuhi rukun, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dalam pernikahan. Kalau tidak memenuhi rukunnya, maka pernikahan tidak sah. Rukunnya apa saja? Kalian sudah baca dari rumah? Apa? Ya, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi dan akad. Coba, kalau dari kelima ini salah satunya tidak ada, sah nggak pernikahannya? Sudah ada wali, sudah ada saksi, ya kan? Calon mempelai laki-laki siap akad, mempelai perempuannya nggak ada, ya nggak akan terjadi pernikahan, ya kan? Berarti harus lengkap semuanya itu. Dan wali adalah saksi harus 2. Wali adalah orang tua dari calon mempelai perempuan atau dari ayah pengantin perempuan itu. Ya, itu rukun yang terpenting. Kemudian karena kita membahas pernikahan dalam Islam, berarti ya pernikahan itu harus sesama Islam, sesama Muslim, ya. Kemudian ada lagi di sini manfaatnya, ya. Syarat juga, tujuan pernikahan itu untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin, kemudian sebagai memenuhi kebutuhan kebutuhan manusia, kebutuhan biologis, kemudian melaksanakan perintah Allah. Sekarang hukum pernikahan. Semua ibadah itu hanya ada satu hukum. Contoh, sholat wajib, hukumnya apa? Wajib. Sholat 5 waktu, maksudnya kan wajib. Sholat tarawih, sunnah. Puasa di bulan Ramadan, wajib. Tapi kalau pernikahan itu ada 5 hukum, ya. Hanya pernikahan yang memiliki lebih dari satu hukum. Pertama apa? Jaiz. Jaiz itu boleh diartikan mubah, hukum dasarnya boleh. Kemudian wajib, ya. Wajib itu yang bagaimana? Apabila seorang laki-laki, contohnya sudah memiliki calon, ya, sudah siap secara mental, secara ekonomi semuanya, maka dan sudah ada keinginan menikah, itu hukumnya wajib, oke ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Sunnah, ya. Sunnah itu sudah mampu menikah, ya, sudah mampu dia, tapi masih belum ada keinginan, ya, jadi sunnah, belum ada hasrat untuk atau keinginan untuk menikah. Kemudian makruh, ya, orang yang dihukumi makruh itu telah memiliki keinginan, tapi belum siap sebenarnya, ya, secara mental dan semuanya belum siap. Contohnya kalian SMK, Bu, sudah pengen nikah, Bu, udah punya calon, udah punya pasangan, belum, karena belum mampu, ya. Pernikahan dini bukan bagian dari solusi, ya. Jadi harus dijaga. Gimana cara menjaganya, Bu? Ya, puasa. Perintahnya Nabi itu untuk melemahkan nafsu itu harus dengan cara puasa, ya. Dan kalian masih sekolah, nggak usah pacaran dulu lah, ya. Sepakat ya? Kemudian berikutnya adalah hukumnya haram. Kok bisa, Bu, pernikahan itu haram? Iya, kalau pernikahan itu memiliki tujuan yang tidak baik. Karena pernikahan itu kan ibadah, ya. Kalau niatnya nggak baik maka menjadi haram. Oke, kemudian tadi tujuan sudah Ibu jelaskan. Kemudian tentang wali sudah Ibu jelaskan, hukum nikah sudah, ya. Sekarang kalian membentuk kelompok, dibagi menjadi 5 kelompok. Oke, menjadi 5 kelompok. Nanti kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian tentang istri dan pembawanya ini. Pangkat ditanyakan kan tujuannya apa sih, jangan bareng. Tujuannya gimana?
ya. Ini nulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 1, nomor pernikahan digarasi satu anak jadi yang pertama atau kedua. Silakan kalian diskusikan. Oh ini ya, jadi itu Poinnya. Oke, Ibu ulangi ya, yang kalian diskusikan untuk kelompok 5 adalah tentang hukum pernikahan. Silakan kalian diskusikan. Kelompok 4 tentang manfaat pernikahan, kelompok 3 tujuan pernikahan, kelompok 2 tentang hukum nikah, dan kelompok 1 tentang pengertian serta dalil pernikahan. Silakan kalian diskusikan. Kalian catat hasil diskusinya dan kalian presentasikan hasil diskusinya. Oke ya? Paham? Oke. bagus banget. Ayo dikit lagi. Ini nggak mau beda warna, samain aja. Samain aja ribetnya.
kayak gini dah. Kenapa aku kayak gituan? Kok kayak gini sih? Ini semuanya adalah bagian dari pengertian dan dalil. Oke, sudah ya? Silakan untuk dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Iya, begini. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zafira dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan dalil pernikahan dalam ajaran Islam. Yang pertama, pengertiannya. Kitab nikah. Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syara bermakna akad yang menyimpan makna. Diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya. Ya, secara istilahnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam komplikasi hukum Islam HKI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misakon golizan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Dalil nakli dan akli tentang pernikahan. Dan jika kamu takut tidak akan dapat melakukan adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa 4.23. Oke. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, terus silakan hukum nikah. Kalau nggak bisa sebelah situ mungkin ya. Nah, tapi ngadepnya ke berdiri, tetap berdiri, tapi sebelah situ. Oke. Tepil ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rukun nikah. Rukun nikah yaitu ada syarat-syaratnya calon
Di sini ada untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat untuk melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Yang kelima mengikuti sunnah Rasul. Yang keenam untuk memperoleh keturunan yang sah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 3. Berikutnya hasil diskusi dari kelompok 4 tentang manfaat pernikahan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan manfaat pernikahan. 1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup, serta memelihara rasa atau keturunan. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri, kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena ada rasanya tanggung jawab terhadap keluargaan. Pernikahan akan mempererat kekeluargaan dan melandasi rasa saling menyayangi, modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5, silakan. Gimana hasil diskusinya? Silakan dipresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan hukum pernikahan. Di sini ada pertama ada jais atau mubah yang artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua ada wajib yaitu orang yang telah mampu menikah khawatir dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ketiga ada sunnah yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Ada 4 yaitu makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi dia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nomor 5 ada haram yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat yang lainnya. Aplaus untuk kelompok 5. Oke, dari hasil diskusinya silakan dibuka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan saja dari kelompok berapa? Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo, kelompok berapa yang mau tanya? Untuk kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 5. Dari kelompok 5 ingin menanya, apakah wali nikah itu harus wali nasab? Apakah wali nikah harus wali nasab? Terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut lagi, nanti dijawab bersama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, dari kelompok 3 silakan. Apakah sah kalau walinya hanya satu saja? Saksi. Saksi. Apakah sah apabila hanya satu saja? Oke, ada yang bisa jawab sebelum Ibu jawab? Ya, jadi ada pertanyaan lagi? Ada Bu? Ya, tanya. Ayo. Apa lagi? Ya, silakan berdiri.
Oke, aplaus untuk kelompok 3 teman-teman. Kemudian ada yang mau menjawab, apakah wali itu hanya atau harus wali nasab? Silahkan yang mau bantu jawab. Ya, ada yang mau jawab sebelum ibu menjawab? Silahkan, pertanyaannya tadi apa? Apakah wali itu harus wali nasab? Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? 4 atau 5? Ya, silahkan kelompok 2 untuk menjawab. Boleh pakai wali hakim, berarti nggak harus wali nasab ya, wali hakim juga boleh. Oke, plus untuk kelompok 2 masih ada satu pertanyaan tadi, apakah saksi itu harus 2? Boleh nggak sih saksi pernikahan itu 1? Silahkan, ada yang mau jawab? Ya, diri. Nggak boleh. Tidak boleh, berarti gimana? Saksi itu harus 2. Oke. Menurut kelompok 1 tidak boleh ya kalau saksi itu hanya 1, karena saksi harus 2. Aplaus untuk kalian semua karena sudah jawabannya semuanya benar ya. Tadi ayat Al-Quran surat An-Nur ya, kemudian ayat 32 selain surat Ar-Rum ayat 21, kemudian wali itu boleh wali hakim apabila wali nasab sudah tidak ada ya. Kemudian kalau saksi itu harus 2. Jadi semua jawabannya benar ya, saksi harus 2, tidak boleh 1. Itu nanti tidak sah pernikahannya. Oke, sampai sini paham ya? Sudah, kalian sudah mendiskusikan, tanya jawab. Kemudian kembali ke tempat duduk seperti semula ya. Soalnya ada di handphone ya, silakan dilihat. Lalu setelah jawab nanti dikumpulkan ke depan. Oh iya, hasil diskusinya sini. Bu ambil ya, hasil diskusi kelompoknya. Oke. Sebagai apa ya, evaluasi. Tadi kan sudah diskusi, sekarang ibu kasih soal, kalian jawab. Silakan yang sudah selesai kumpulkan ke depan. Sudah selesai kumpulkan ke depan. Yang tertib kumpulkannya ya. Ya. Oke. Yang sebelah sini ya, silakan kumpulkan.
pernikahan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya, kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, nikah adalah berkumpul ya, bertemunya laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk membangun rumah tangga. Kemudian dalilnya tadi ada surat An-Nisa, ada surat An-Nur ya, kemudian ada surat Ar-Rum ayat 21, dan kemudian hukum nikah itu ada 5, jaiz, wajib, haram, sunnah, dan makruh. Itu kesimpulannya. Kemudian tujuannya sudah tadi, yang terpenting adalah sebagai bentuk ibadah ya. Itu. Kemudian rukun nikah ada 5, yaitu calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, kemudian wali, 2 orang saksi, dan akad. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke ya, semuanya sudah paham. Tadi pertanyaan semuanya sudah dijawab. Dan untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Oke, applause untuk kalian semua. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.